Selamat datang di channel Ambang Kematian. Di episode ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Santet Seribu Jarum, Mengapa Tubuh Ibu Mengeluarkan Besi. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya di channel Ambang Kematian. Aku tumbuh di rumah yang percaya pada angka. Tekanan darah, gula darah, saturasi oksigen. Kalau ada yang sakit, kami tidak bertanya karena apa. Kami bertanya, hasil labnya berapa? Aku kuliah kedokteran karena satu alasan sederhana. Aku tidak mau takut pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Tapi ada satu jenis ketakutan yang tidak peduli seberapa banyak buku yang kamu baca. Ketakutan yang masuk lewat mata dan menetap di dada. Ketakutan itu bermula dari satu foto röntgen. Di layar komputer ruang radiologi, aku melihat dada ibuku, bukan tulang rusuk, bukan paru-paru. Yang kulihat jarum ratusan, jarum jahit, paku kecil, potongan kawat tipis. Seperti ada orang menaburkan besi di dalam tubuhnya. Aku menelan ludah, memaksa otak mencari penjelasan. Artifak, kesalahan mesin, aksesoris, tapi radiografer menatapku dan berkata pelan, "Mas, ini bukan error." Dan saat itu ibuku di IGD mulai batuk. Batuknya tidak membawa dahak, batuknya membawa serpihan besi. Namaku Arga, mahasiswa koas. Satu tingkat lagi menuju dokter muda yang benar-benar harus mengambil keputusan. Aku dibesarkan oleh ibuku, Bu Sari. Ayahku meninggal waktu aku SMA. Sejak itu, ibuku bekerja apa saja. Jahit baju, jual kue, kadang bantu tetangga bersih-bersih. Ibuku orang sederhana. Tidak punya musuh, tidak pernah ikut ribut. Makanya ketika semua ini terjadi, otakku menolak menerima satu kata yang mulai berputar di mulut warga. Santet. Aku selalu punya jawaban untuk mereka. Bisa jadi infeksi, bisa jadi gangguan psikosomatis, bisa jadi ada benda asing yang tertelan. Tapi mereka juga selalu punya jawaban. Mas Arga, ini bukan penyakit biasa. Malam itu, jam 9, ibu meneleponku. Suaranya terputus-putus. Arga, ibu, dada ibu sakit, kayak ditusuk. Aku langsung pulang dari rumah sakit pendidikan, jalanan basah sehabis hujan. Dan entah kenapa di sepanjang jalan aku mencium bau besi, bau uang logam yang digosok bercampur tanah basah. Ketika sampai rumah, ibu duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya pucat, keringat dingin. Tangan kirinya memegang dada. Ada sesak? Tanyaku. Ibu mengangguk, mata berkaca. Sakitnya pindah-pindah. Kadang di sini, kadang di sini. Ia menunjuk titik-titik acak seperti nyeri yang tidak punya peta. Aku cek tekanan darah. Sedikit tinggi, nadi cepat. Tapi saturasi masih bagus. Aku bawa ibu ke IGD. Aku pikir minimal EKG, cek jantung, cek paru. Sepanjang perjalanan, ibu tiba-tiba batuk. Batuknya kering, tapi ada bunyi kletik di giginya. Ibu menutup mulut dengan sapu tangan. Ketika ia membuka, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Serpihan kecil seperti potongan paku, bercampur air liur. Aku membuang napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin ibu nggak sengaja gigit sesuatu, kataku. Ibu menatapku, suaranya pelan. Arga, ibu nggak makan apa-apa. Di IGD, dokter jaga melihat ibu dan langsung minta röntgen toraks dan EKG. Aku ikut menemani karena statusku koas sekaligus anak. EKG tidak menunjukkan infak jelas. Ada beberapa perubahan non-spesifik, tapi tidak menjelaskan nyeri seperti ditusuk. Lalu hasil röntgen keluar. Radiografer memanggil dokter jaga. Aku ikut mendekat ke monitor. Aku ingat detik itu sangat jelas. Dada ibu tampak seperti papan magnet yang ditaburi jarum. Titik-titik putih memanjang, lurus, tajam, tersebar dari bahu sampai bawah paru. Aku langsung menolak. Ini artifak, mesin salah. Radiografer menggeleng.
Kita ulang, Mas. Kami ulang. Hasilnya sama. Dokter jaga menatapku lama. Mas Arga, ibunya punya riwayat operasi, pernah tertusuk jarum, pernah kecelakaan. Aku menggeleng. Tidak, dokter jaga menelan ludah. Kita perlu CT scan, sekarang. Sambil menunggu, ibu kembali batuk. Kali ini lebih keras, dan dari mulutnya keluar jarum jahit. Bukan 1, 2, 3. Aku mengambilnya dengan pinset steril. Jarumnya basah, hangat, dan entah bagaimana berkarat sedikit di ujung. Tanganku gemetar. Ada bagian diriku yang ingin lari dari kenyataan. Ada bagian lain yang memaksa otak tetap klinis. Aku bertanya pada ibu, pelan. Ibu, sakitnya sejak kapan? Ibu menutup mata. Sejak kemarin sore, ada yang datang ke rumah, ngasih makanan. Aku menatapnya. Siapa? Ibu ragu, lalu menyebut satu nama yang membuatku mual. Buningsih. Buningsih adalah tetangga lama. Punya kios kecil, sering tampak ramah. Tapi di kampung, orang juga sering membisikkan hal lain. Kiosnya ramai terus, uangnya lancar. Kalau ada yang berani ganggu, bisa kenapa-kenapa. Aku selalu menganggap itu iri tetangga. Sampai ibu menyebut namanya di tengah röntgen penuh jarum. CT scan dilakukan. Hasilnya lebih mengerikan. Jarum-jarum itu bukan di kulit saja. Sebagian berada di jaringan lunak, menempel dekat pembuluh, dan beberapa sudah mendekati jantung. Dokter radiologi berkata tegas, kalau salah satu bergerak, bisa tembus pembuluh besar atau tembus jantung. Aku bertanya seperti orang bodoh karena otakku macet. Bagaimana bisa jarum sebanyak ini masuk tanpa luka? Dokter radiologi terdiam lama. Dia akhirnya menjawab. Suaranya datar. Secara medis, saya tidak tahu. Kalimat itu dari mulut seorang dokter terasa lebih horor daripada cerita hantu manapun. Kami memutuskan rujuk ke rumah sakit besar untuk tindakan. Ibu diobservasi ketat. Tapi sebelum ambulans datang, ibu berbisik padaku. Arga, jangan marah sama orang. Kalau kamu marah, jarumnya tambah. Aku menatap ibu, bingung. Ibu ngomong apa? Ibu menggeleng, menangis. Bapakku dulu pernah bilang, kalau ada orang mengirim besi, dia akan ikut emosi kita. Aku menelan ludah. Itu kalimat mistis pertama yang keluar dari mulut ibu sepanjang aku hidup. Kami tiba di rumah sakit besar. Ibu masuk ruang rawat intensif. Dokter bedah toraks dan jantung dipanggil. Ada rencana. Ambil jarum yang mudah dijangkau, stabilkan, lalu tentukan tindakan lanjutan. Tapi jarum itu banyak, terlalu banyak. Sebagian seperti menyebar, bergerak dari hari ke hari. Sementara itu, aku pulang sebentar ke rumah untuk mengambil pakaian ibu dan dokumen. Rumah sepi, lampu dapur menyala. Saat aku masuk dapur, aku mencium bau aneh. Bau kemenyan tipis bercampur bau logam. Di atas meja dapur ada piring bekas makanan yang ibu sebut. Sisa lauk sudah kering, tapi di bawah piring ada serbuk hitam seperti arang halus. Aku memotret, memasukkan serbuk itu ke plastik kecil. Lalu aku membuka tempat sampah. Di dalamnya ada bungkusan daun pisang. Aku buka. Di dalam daun itu ada jarum, bukan satu, banyak. Jarum-jarum kecil yang ditempel seperti bentuk bunga. Di tengahnya ada sehelai rambut. Aku membeku. Rambut itu hitam dengan uban sedikit. Rambut ibu. Aku ingin bilang, ini rekayasa. Tapi tidak ada alasan jarum-jarum itu ada di tempat sampah rumah kami. Ponselku bergetar. Pesan dari adikku Rani. Mas, Buningsih tadi datang. Nanya kondisi ibu. Dia bilang, jangan dibawa kemana-mana. Nanti tambah parah. Aku meremas ponsel. Jantungku berdebar keras. Aku kembali ke rumah sakit, membawa bukti itu. Aku tunjukkan pada dokter jaga ICU. Dokter itu menatap, bingung, lalu mengembalikan plastiknya.
Mas Arga, saya paham kamu panik, tapi benda ini tidak bisa jadi dasar tindakan medis. Aku menahan emosi. Dok, ibu saya mengeluarkan jarum dari mulutnya. Dokter itu mengangguk, tetap profesional. Kami tangani sesuai prosedur, tapi kalau kamu bicara santet, itu bukan ranah saya. Aku keluar dari ruangan, menahan napas. Di koridor, aku duduk, kepala di tangan. Aku mengulang semua kemungkinan. Pica, menelan jarum, self-harm, psikiatri, tidak ada yang cocok. Jumlahnya terlalu banyak. Distribusinya terlalu menyebar. Dan ibu tidak punya riwayat apapun yang menjelaskan itu. Tengah malam, jantung monitor ibu berbunyi alarm. Aku berlari masuk. Ibu kejang kecil, menggenggam spray, wajahnya pucat. Ia memandangku seperti ingin meminta maaf. Arga, ibu, mimpi. Mimpi ada orang numpahin jarum dari atas kepala ibu. Aku menggenggam tangan ibu. Siapa? Ibu menutup mata lalu menyebut lagi nama itu. Ningsih. Pagi berikutnya, dokter spesialis jantung berkata tindakan harus segera dilakukan. Ada satu jarum yang sudah sangat dekat dengan dinding jantung. Kalau menembus, bisa tamponade, bisa henti jantung. Mereka menyiapkan operasi eksplorasi minimal invasif. Aku berdiri di luar kamar operasi, menatap pintu putih. Dan di saat itu, adikku Rani datang, wajahnya panik. Mas, tadi Bu Ningsih bilang, kalau jarumnya diambil yang ngirim marah. Aku hampir tertawa karena absurditas. Tapi aku tidak bisa. Karena beberapa jam terakhir, aku sudah melihat besi keluar dari tubuh manusia. Aku menatap Rani. Kamu percaya? Rani menangis. Aku nggak mau percaya, Mas. Tapi ibu bilang dadanya panas kalau dengar nama itu. Aku menelan ludah. Aku tahu apa yang harus kulakukan, tapi otakku masih menolak. Akhirnya, setelah operasi dimulai, aku keluar rumah sakit dan pulang ke kampung. Aku menuju rumah Bu Ningsih. Rumah itu terlihat biasa. Tapi begitu aku berdiri di depan pintu, aku mencium bau yang sama seperti di dapur. Kemenyan dan besi. Aku mengetuk. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih keras. Pintu terbuka sedikit, seperti tidak dikunci. Aku masuk. Rumahnya gelap. Di ruang tengah ada kain hitam menutup jendela. Di sudut ruangan, aku melihat sesuatu. Mangkuk tanah, paku, jarum, dan sehelai kain kafan kecil seperti boneka. Di atasnya ada foto. Foto ibuku. Aku merasakan darahku beku. Di bawah foto itu ada kertas bertuliskan tangan. 1000 jarum, 1000 sakit, 1 berhenti. Aku menahan muntah. Aku melangkah mundur. Dan di belakangku terdengar suara pintu menutup. Aku menoleh. Bu Ningsih berdiri di ambang pintu, tanpa masker, tanpa senyum. Wajahnya biasa saja. Yang membuatnya menakutkan adalah matanya yang kosong. Mas Arga, kamu pintar. Harusnya kamu tahu. Ada ilmu yang enggak diajarin di kampus. Aku menahan marah. Kenapa ibu saya? Bu Ningsih tertawa kecil, kering. Karena ibumu pernah menutup pintu rezekiku. Aku bingung. Maksudnya, Bu Ningsih mendekat, suaranya pelan. Dulu ibumu bilang ke orang-orang, aku pakai pesugihan. Orang jadi takut belanja. Kiosku sepi. Dendam itu kayak jarum, kecil. Tapi kalau banyak, bisa bunuh. Aku menggertakkan gigi. Itu fitnah. Bu Ningsih mengangkat bahu. Buatku itu alasan. Aku menahan diri agar tidak menyerang. Tolong hentikan. Bu Ningsih menatapku, senyum tipis. Kamu datang telat. Kamu bawa ibumu ke rumah sakit. Kamu coba ambil jarumnya. Itu cuma bikin jarumnya. Cari jalan lain. Aku gemetar. Bagaimana menghentikannya? Bu Ningsih mencondongkan badan. Kembalikan apa yang ibumu ambil. Aku membeku. Ibu saya tidak ambil apapun.
Bu Ningsih tersenyum lebar. Semua orang pernah ambil sesuatu. Nama baik orang lain, misalnya. Aku ingin berteriak, tapi ponselku bergetar. Panggilan dari rumah sakit, aku mengangkat, tangan gemetar. Suara dokter terdengar cepat. Mas Arga, tolong segera ke sini. Ada komplikasi, jarum yang dekat, jantung bergerak, perdarahan. Duniaku runtuh. Aku menatap Bu Ningsih. Dia tidak kaget. Dia hanya berkata pelan, 1000 jarum, 1 berhenti. Aku berlari keluar. Aku naik motor, melaju seperti orang gila. Hujan turun rintik lagi. Di perjalanan, aku terus telepon Rani. Rani, cari apapun yang Bu Ningsih minta. Tanya ibu dulu pernah konflik apa? Cari semua. Rani menangis di telepon. Mas, ibu pernah bilang, dulu ada masalah arisan. Bu Ningsih pernah dituduh curang. Aku menelan ludah. Itu hal kecil, tapi bagi orang pendendam, hal kecil bisa jadi alasan besar. Aku sampai rumah sakit. Langsung ke ICU. Dokter bedah keluar dengan wajah serius. Mas Arga, kami sudah lakukan maksimal, tapi perdarahannya cepat. Kami butuh persetujuan tindakan tambahan. Aku menandatangani dengan tangan gemetar. Aku masuk sebentar melihat ibu. Ibu terbaring, ventilator, wajahnya pucat. Tapi matanya terbuka sedikit. Aku menggenggam tangannya. Ibu, bertahan ya. Ibu menggerakkan bibir, pelan sekali, seperti membisikkan sesuatu tanpa suara. Aku mendekat. Arga, maafin. Air mataku jatuh. Ibu gak salah. Ibu menggeleng sangat pelan. Dan aku mendengar satu kalimat yang membuatku hancur. Dulu, ibu pernah ambil uangnya. Aku membeku. Apa? Ibu menatapku ketakutan. Uang arisan. Ibu pakai buat bayar sekolahmu. Belum sempat ibu ganti, terus bapakmu sakit. Semuanya kacau. Aku tidak bisa bernapas. Jadi, ada sesuatu yang belum selesai. Bukan fitnah, bukan gosip, tapi kesalahan nyata. Ibu menangis pelan di balik alat bantu. Kamu jangan benci ibu. Aku menahan tangis. Aku nggak benci. Aku cuma telat tahu. Aku keluar dari ICU, otakku berputar. Kalau Bu Ningsih menganggap ini hutang, berarti ada cara mengembalikan. Aku telepon Rani. Rani, cari uang arisan itu. Jumlahnya berapa dulu? Cari siapa ketuanya? Rani menjawab dengan suara gemetar. Mas, itu sudah lama. Tapi kata Bu Sri, ketua arisan dulu, jumlahnya 5 juta. 5 juta. Uang yang dulu bisa membiayai semester. Uang yang sekarang mungkin bisa jadi penebus. Aku menarik tabungan, pinjam teman, jual laptop. Aku kumpulkan 5 juta malam itu juga. Aku kembali ke rumah Bu Ningsih. Kali ini aku tidak masuk diam-diam. Aku mengetuk. Bu Ningsih membuka pintu seolah sudah menunggu. Aku mengangkat amplop uang itu. Ini uang arisan dulu. Tambah 1 juta sebagai ganti rugi. Bu Ningsih menatap uang itu lalu menatapku. Senyumnya tipis. Uang, kamu pikir besi di tubuh ibumu bisa dibayar dengan kertas? Aku menahan emosi. Lalu apa yang kamu mau? Bu Ningsih memiringkan kepala. Pengakuan. Kamu bilang ke orang kampung, ibumu pencuri. Kamu bilang, ibumu yang salah. Biar nama baikku balik. Aku membeku. Itu bukan permintaan uang. Itu permintaan penghinaan. Aku menelan ludah. Kalau aku lakukan, ibu saya sembuh. Bu Ningsih menatapku lama. Lalu menjawab pelan. Jarumnya berhenti, tumbuh. Tapi jarum yang sudah dekat jantung, itu urusan kalian. Aku menggenggam amplop sampai kusut. Aku sadar. Bahkan kalau aku setuju, waktu kami hampir habis. Bu Ningsih melangkah mundur, menunjuk ke altar kecil di sudut. Kalau kamu mau lebih cepat, kamu bisa tukar. Tukar apa? Bu Ningsih tersenyum. Napas. Kamu ganti ibumu. Darahku dingin. Aku mundur 1 langkah.
Bu Ningsih tertawa kecil. Kamu anak medis ya? Kamu pasti tahu, jantung cuma butuh satu tusukan. Aku berbalik dan lari. Aku tidak bisa memilih itu. Aku tidak siap. Dan mungkin itulah kesalahanku yang terakhir. Saat aku kembali ke rumah sakit, koridor ICU ramai. Dokter berlari, perawat menekan troli. Aku melihat Rani berdiri, menangis dengan tangan gemetar. Mas, Ibu, henti. Aku menabrak pintu ICU. Di dalam, tim resusitasi melakukan CPR. Monitor garis datar, lalu sedikit naik, lalu turun lagi. Dokter berteriak, adrenalin, charge. Aku berdiri di pojok, tubuhku beku. Di atas meja instrumen, aku melihat sesuatu yang membuatku ingin pingsan. Jarum panjang, basah darah, baru saja dikeluarkan dari area Precard. Jadi benar, satu jarum berhasil menusuk. Setelah 20 menit, dokter menurunkan tangan. Dia menatap jam. Time of death, kata-kata itu memotong seluruh hidupku. Rani menjerit. Aku tidak bisa bergerak. Aku hanya menatap tubuh ibu. Dan di dadaku ada rasa bersalah yang tidak punya obat. Kami memandikan jenazah ibu dengan tangan sendiri. Aku ingin memastikan ini nyata. Aku ingin memastikan tidak ada lagi yang bergerak. Tapi saat kain kafan dibuka sedikit untuk perawatan, kami menemukan titik-titik kecil di kulit ibu. Seperti bekas tusukan yang ingin keluar. Dan di antara lipatan kain, ada jarum-jarum kecil yang muncul entah dari mana. Aku gemetar. Jadi bahkan setelah ibu meninggal, prosesnya belum selesai. Sore itu, Bu Ningsih datang melayat. Ia berdiri di depan jenazah ibu, wajah datar. Aku menatapnya, mata merah. Kamu puas? Bu Ningsih menatapku, lalu berkata pelan, dendam itu bukan soal puas. Dendam itu soal seimbang. Aku menggertakkan gigi. Uangnya aku bawa, ambil. Bu Ningsih menggeleng. Telat. Dia menatap peti jenazah. Sekarang jarumnya punya rumah baru. Aku tidak paham. Sampai ia menatapku dan menambahkan, kamu, aku merasakan dada sesak mendadak. Seperti ada sesuatu yang menyangkut di paru. Aku batuk. 1 kali, 2 kali. Dan di telapak tanganku jatuh jarum. Kecil, tajam, basah. Rani menjerit. Aku membeku. Bu Ningsih tersenyum tipis. Sekarang kamu paham. Bukan ibumu yang ngeluarin besi. Besi itu yang punya dendam. Sejak hari itu, aku mulai merasakan tusukan di tubuh. Pertama di bahu, lalu di punggung, lalu di dada kiri. Aku melakukan röntgen pada diriku sendiri secara diam-diam. Dan di layar, aku melihat titik putih kecil. 1 jarum, lalu 3, lalu 7. Aku tidak berani bilang siapa-siapa. Karena bagaimana mungkin calon dokter berkata, tubuhku diisi jarum oleh santet. Aku mencoba logika terakhir. Mungkin aku inhalasi serpihan logam, mungkin gangguan psikiatri. Delusi somatik, tapi jarum di röntgen nyata. Malam-malamku jadi jam 3. Selalu jam 3. Aku terbangun dengan napas berat, mendengar bunyi kletik di gigi. Setiap kali aku batuk, jarum kecil keluar. Jumlahnya makin banyak. Aku mencoba datang ke Bu Ningsih lagi. Kali ini bukan marah, tapi memohon. Aku akan mengaku. Aku akan bilang ibuku salah. Bu Ningsih menatapku lama, lalu bertanya, kamu mau mengaku karena benar atau karena takut? Aku tidak bisa menjawab. Karena jawaban jujurnya, karena takut. Bu Ningsih tersenyum tipis. Kalau begitu, tidak seimbang. Pengakuanmu tidak punya bobot. Aku mulai menangis. Lalu apa yang kamu mau? Bu Ningsih menatapku, suaranya datar. Aku mau kamu tetap hidup, tapi selalu ingat. Biar kamu belajar bahwa ada sakit yang tidak bisa kamu obati. Aku pulang dengan tubuh menggigil. Aku sadar, ini bukan penyakit. Ini hukuman yang diciptakan untuk bertahan.
Setelah aku melihat jarum pertama jatuh dari telapak tanganku, aku sadar satu hal. Aku tidak lagi punya kemewahan untuk memilih percaya atau tidak. Aku mencoba bertahan dengan cara yang paling aku kenal. Mencatat, mengukur, membuat pola. Aku tulis jam kemunculan nyeri. Aku tulis lokasi tusukan. Aku tulis jumlah jarum yang keluar saat batuk. Dan semuanya mengarah ke satu angka yang membuatku mual, 0300. Seolah ada alarm yang bukan milik manusia. Seolah ada tangan tak terlihat yang menunggu tepat pada menit itu untuk menggeser besi di dalam tubuh. Aku juga melakukan satu hal yang tidak pernah kubayangkan. Aku minta tolong orang kampung. Aku menemui Bu Sri, ketua arisan lama. Di rumahnya yang sederhana, Bu Sri menatapku lama sebelum bicara. Arga, ibumu dulu memang salah. Tapi ibumu juga sudah bayar. Aku terdiam. Bayar? Bu Sri mengangguk pelan. Waktu bapakmu sakit, ibumu jual cincin nikahnya. Uangnya dia titipkan diam-diam. Bukan 5 juta, lebih. Karena dia malu. Aku merasa dadaku runtuh lagi. Jadi ibu sudah mencoba melunasi. Tapi dendam itu tetap tumbuh. Bu Sri menatapku. Bu Ningsih itu bukan soal uang. Dia soal menang. Soal bikin orang tunduk. Kalau kamu cuma datang bawa amplop, kamu datang sebagai orang yang takut. Aku menelan ludah. Terus apa yang harus kulakukan? Bu Sri tidak menjawab dengan doa. Dia menjawab dengan dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Kalau kamu mau coba cara kampung, ada orang tua di ujung desa, Mbah Ratri. Tapi kalau kamu mau cara kota, kamu lapor polisi, biar diselidiki. Aku hampir tertawa. Polisi menyelidiki jarum di röntgen? Bukti apa? Akhirnya aku menemui Mbah Ratri. Rumahnya di dekat kebun, sunyi, lampunya kuning. Mbah Ratri menyambutku tanpa basa-basi. Dia memegang pergelangan tanganku, tepat di tempat jarum pertama keluar. Besi itu sudah diundang. Kamu anak dokter ya? Kamu mau bukti? Aku mengangguk, walau aku sendiri tidak tahu bukti seperti apa yang kuharap. Mbah Ratri menyiapkan semangkuk air, garam, dan daun sirih. Dia memintaku meludahkan sedikit air liur ke mangkuk. Aku melakukannya. Dia mengaduk pelan, dan di permukaan air itu muncul kilap kecil, seperti serpihan besi yang tidak mungkin ada dalam air liur. Aku merinding. Mbah Ratri menatapku. Besi itu sudah jadi bagian dari napasmu. Aku berbisik. Bisa dikeluarkan. Mbah Ratri mengangguk pelan. Bisa dicoba. Tapi ada syarat. Aku menahan napas. Apa? Mbah Ratri menatapku. Tegas, pelan. Kamu harus berhenti berbohong pada dirimu. Kamu bukan tidak percaya. Kamu hanya takut kalau dunia ternyata lebih luas dari buku. Aku menelan ludah. Terus, syarat lainnya? Mbah Ratri menatap ke arah luar, seolah mendengar sesuatu. Kalau pengirimnya tidak mau berhenti, ikhtiar cuma menunda. Dan penundaannya selalu ada biaya. Biaya. Kata itu terus mengejar aku sejak ibu sakit. Malam itu, Mbah Ratri melakukan tarikan dengan doa yang lirih. Aku duduk, menahan nyeri di dada, sementara beliau memijat titik-titik tertentu dan mengusap air sirih ke leher. Setelah beberapa menit, aku batuk keras. Dan kali ini, keluar 3 jarum sekaligus. Lebih banyak dari biasanya. Lebih panjang. Aku menatap jarum-jarum itu di atas tisu. Mbah Ratri menghela napas. Dia marah. Siapa? Mbah Ratri tidak menjawab. Ia hanya berkata, jam 3 nanti. Jangan sendirian. Aku pulang dengan dada masih nyeri, tapi harapan kecil mulai muncul. Sayangnya,
harapan itu hanya bertahan sampai jam 3. Tepat 03.00, aku terbangun dengan bunyi kletik yang paling nyaring. Rasanya seperti ada segenggam jarum yang diputar di dalam paru. Aku tersedak, aku batuk, dan yang keluar bukan jarum. Yang keluar adalah sepotong kawat melingkar, seperti pengait. Di ujung kawat itu ada sesuatu yang membuatku muntah. Sehelai rambut ibu. Aku menangis tanpa suara. Karena aku mengerti pesan yang ingin disampaikan sesuatu itu. Dendam tidak hanya menusuk tubuh. Ia mengikat ingatan. Dan ia memilih cara paling sadis untuk memastikan aku tidak pernah lupa. 3 minggu setelah pemakaman ibu, aku mendapat jadwal jaga malam. Aku memaksakan diri karena aku pikir kalau aku sibuk, aku bisa lupa. Jam 02.50, aku berada di ruang tindakan menjahit luka pasien. Tanganku stabil seperti biasa. Aku mencoba terlihat normal. Jam 03.00, lampu ruangan berkedip dan aku merasakan tusukan paling tajam di dada kiri. Aku terhenti. Benang jahit jatuh dari tanganku. Pasien menatapku bingung. Aku mencoba menarik napas. Tidak bisa. Aku berjalan keluar, terhuyung. Di koridor, aku bersandar pada dinding. Aku batuk sekali, dan kali ini yang keluar bukan jarum kecil. Yang keluar, paku. Paku itu jatuh ke lantai rumah sakit, berbunyi nyaring. Ting! Perawat berlari, panik. Dok, Mas Arga, Mas Arga. Aku jatuh berlutut. Penglihatanku kabur. Di antara kabur itu, aku melihat bayangan seseorang berdiri di ujung koridor. Bukan Buningsih, bukan ibu. Bayangan itu seperti tumpukan jarum. Seolah ada manusia yang disusun dari besi-besi kecil. Seimbang, aku ingin berteriak, tapi tidak ada udara. Aku merasakan sesuatu menekan dari dalam, seperti jarum-jarum itu bergerak serempak, mencari satu titik. Lalu, aku merasakan hentakan kecil, tepat di jantung. Seperti ada satu jarum yang akhirnya menemukan rumahnya. Aku jatuh terlentang. Orang-orang datang. Aku mendengar suara monitor. Cepat, lalu pelan. Di detik terakhir, aku ingat keesokan harinya rumah sakit mencatat kematianku sebagai henti jantung mendadak. Tidak ada yang menulis tentang paku. Tidak ada yang menulis tentang jarum. Rani pulang ke kampung membawa barang-barangku. Di tas ranselku, ia menemukan satu kantong kecil berisi jarum-jarum yang pernah keluar dari mulutku. Rani ingin membuangnya, tapi saat ia membuka kantong itu, jarum-jarum itu bergerak pelan, seperti kompas yang mencari arah. Dan malam itu, tepat jam 3, Rani mendengar suara kletik di giginya. Kalau kamu pernah dengar orang bilang, santet itu cuma sugesti, aku ingin percaya. Tapi bagaimana kalau sugesti punya bentuk?